I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. Roknya panas apa enggak nih? Sama bagian kabel-kabelnya nih depan. Nah, untuk bagian kiproknya nih panas banget nih tuh. Ini untuk di bagian kiproknya panas banget nih, saya nggak berani megangnya nih tuh. Panas tuh, di kabelnya aja panas banget. Nah, sekalian kita cek dulu jalur kabelnya nih. Ini dia songketnya udah pakai punya Yamaha nih, terus kiproknya juga pakai Yamaha. Cuman kita urut dulu dari bagian bawahnya nih, dari kabel bawah Ninja Air-nya. Bener nggak urutannya dia? Kan panas ini kiproknya nih. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu nih jalur kabel kiproknya nih. Dia menggunakan kiprok Yamaha nih, terus songketnya juga menggunakan kiprok Yamaha itu. Warnanya nih warna kiprok, kabelnya kabel kiprok Yamaha. Nah, tapi urutan untuk pinnya sama. Ini masa, ini lampu pengisian untuk lampu dari spool. Yang ini pengisian kiprok dari spool. Nah, ini 12 volt untuk ke aki. Nah, ini kan warnanya beda nih sama yang bawaan dari kabel Ninja Air. Nah, sekarang kita urut dulu nih kabel yang dari Ninja Air-nya original. Soalnya ini ada yang terbalik nih dia nyambungnya, makanya kiproknya panas nih sampai ke sini. Nah, ini untuk jalur yang ini kuning, seharusnya dia ada di sini nih, kabel yang putih. Nah, ini yang kuning tuh. Ini jalur untuk pengisian ke lampu nih yang kuning dari spool. Nah, ini tuh. Ini kan kabel sinyal pengisian lampu dari spool untuk Ninja Air nih. Untuk yang hitam strip kuning ini masa. Nah, urutannya bener nih di sini nih, masa pengisian lampu. Ini warna kuning nih dari spool. Nah, yang ini pengisian kiprok dari spool nih, urutannya ini bener nih kemari. Nah, yang putih strip hitam ini 12 volt yang ke aki. Urutannya yang keempat nih. Jadi kabel ini nih yang terbalik dia nih. Yang harusnya putih ini di sini, tadi dipasangnya di sini. Nah, yang kuning di sini. Jadi terbalik. Nah, sekarang yang bener ini nih. Ulang lagi nih, kabel hitamnya masa. Yang kedua kuning, pengisian lampu dari spool. Ini yang putih
biru seperti putih, pengisian kiprok dari sepul, yang dari sepulnya warna pink, yang ini putih seperti hitam, ini 12 volt yang langsung kaki dan CDI. Nah ini baru urutannya bener nih. Masa pengisian lampu dari sepul, pengisian kiprok dari sepul 12 volt. Nah ini untuk urutan kabel kiprok Ninja Air. Nanti sekalian kita cek kabel-kabelnya masih ada nyambung nggak. Kita cek pakai apometer yang ini. Makanya ini kiproknya panas, ini aja masih ada sedikit tuh, masih hangat. Kalau tadi mah habis nyalain saya nggak berani dipegang-pegang kayak gini, bisa melepuh tangan saya. Nanti kita cek sekalian kabel-kabelnya nih, kabel CDI sama kabel sepul-sepulnya, terus kabel akinya juga. Nah ini untuk urutan kiproknya. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu bagian jalur kabel-kabelnya dia normal atau enggak. Kita pakai apometer. Nah apometernya kita taruh di 20 volt atau 20 volt akhir. Nah sekarang kita tes kabelnya, jalur kabelnya ada yang putus atau enggak, sambil kita bersihin soket-soketnya. Kalau banyak yang ngambul nih. Nah jangan lupa dibersihin dulu ya, kayak gini tuh. Ini menyebabkan arusnya juga nggak bagus deh, kurang optimal, banyak kabel di sini. Nah, jangan lupa dibersihin sampai bersih. Nah sekarang kita cek dulu jalurnya. Kita cek dulu jalur masanya nih, dari kiprok tetolok. Nah ini kan jalurnya masa, kita colok ke masa aki dulu nih, kabelnya yang hitam strip kuning tuh. Bentar, ini kelihatan enggak? Kelihatan nih. Oleh itu aja di angka 1. Nah ini berarti ya nyambung nih kabelnya harusnya nih. Ini masa, kabel masa di kiprok sama jalur aki. Nah sekarang kita colok ke masa soket CDI ini, jalurnya yang ini. Dia nyambung ini untuk masanya yang CDI juga. Terus ini masa ini udah nggak ada. Kita cek ke jalur semuanya nih, untuk bagian masanya ini sama hitam strip kuning.
hitam strip kuning. Biar lebih jelas. Nah, pelan-pelan hitam strip kuning. Kalau TikTok terus jalur songket 10. Udah nyambung masih kabel masanya. Nah, sekarang kita cek jalur pengisian lampunya. Ini warna kuning. Sebelah sini cari yang kabelnya warna kuning. Kita masukin dulu ke songket spoolnya. Oleh lagi. Nah, ini masih lambung, bagus masih. Nah, sekarang kita cek kabel biru sekali putih pengisian dari spool untuk kiprok. Kita sambung ke sini dulu karena di sini juga ada nih di CDI. Nah, dia masih nyambung, masih bagus tuh. Sekarang ke songket sebelumnya nih. Di sini sama biru putih, biru seperti putih. Kalau dari spool bawahnya warnanya pink. Nah, ini masih bagus juga. Sekarang kita pindah ke putih seperti hitam 12 volt pengisian ke aki. Kalau ke aki putih seperti hitam. Nah, ini jalurnya ini. Masih normal, masih nyambung. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke songket CDI ini ya. Ini sistemnya DC, Ninja R atau RR, pokoknya yang sistem DC bukan AC. Ini sebenarnya motornya tahun 2001 sih yang Ninja Kiss, cuman ini pengapiannya udah dirubah menjadi Ninja RR atau RR yang pengapiannya DC. Nah, sekarang kita ingin dulu nih jalur CDI-nya, jalur kiproknya kan udah. Ini hitam strip putih, yang ini engine off, jadi saklar engine off. Yang ini biru strip putih 12 volt dari kiprok. Nah, ini nih yang menyebabkan kalau kiprok dicopot, pengapian Ninja R atau RR mati ataupun nggak stabil nih, menggereng ataupun berbet-berbet kalau kiproknya udah nggak beres ataupun rusak. Karena 12 volt dari CDI ini dari kiprok, bukan dari aki ataupun dari spool. Nah, dia dari kiprok. Nah, ini kabelnya sama nih, warnanya biru strip putih. Makanya kalau Ninja R atau RR yang DC kiproknya udah nggak beres atau udah mau rusak ataupun panas, ini pasti ngaruh ke pengapian CDI-nya gitu. Karena CDI ini 12 voltnya dari kiprok bukan dari aki. Nanti kita tes pakai apometer apakah ini jalur ini satu kemari atau enggak gitu. Jadi ini kan 12 volt nih.
12 volt ini dari kiprok, bukan dari aki. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini yang putih strip hijau, ini jalur massa dari pulser. Ini putih strip merah, ini plus dari pulser. Nah ini putih strip hijau atau putih garis hijau, ini arus massa dari pulser. Nah ini putih strip merah, ini arus plus dari pulser. Nah ini hitam strip kuning, ini massa. Nah ini putih polos tuh, ini kabel coil untuk coil dari sujai ke coil. Engine off, 12 volt dari kiprok, kabel min pulser, kabel plus pulser, massa, kabel coil atau kabel CGI ke coil. Ini untuk pengapian ke coil. Nah sekarang kita cek jalurnya pakai apometer. Ini tadi apa sih namanya, jalurnya dicek pakai apometer, pakai tegangan ohm atau amp. Oke teman-teman, sekarang kita cek bagian songket CDI-nya ya. Nih bagian yang ini. Nah kita cek bagian songket CDI-nya. Yang kita seperti ini kan jalurnya engine off. Ini engine off-nya udah dimutus dari sini, jadi nggak usah dicek. Sekarang kita cek kabelnya yang biru strip putih. Kita cek pakai apometer. Kita belok. Ini dari angka 1 ininya. Pokoknya kalau ini yang bergerak berarti kabelnya ada yang putus di dalam, nggak nyambung. Sama ini yang putih biru dari songket pindah air ini, sama warnanya putih biru. Nah ini ada pergerakan ke angkanya, berarti dia masih nyambung nih putih birunya untuk pengisian 12 volt ke CDI dari 10 ke kiprok, dan juga nanti ke CDI 12 volt. Nah sekarang putih strip hijau arus massa pulser. Ini cara cek untuk jalur kabel pada semua motor menggunakan apometer. Itu hijau. Massa. Ini strip hijau. Jadi biar nggak ribet, nggak usah diulang-ulang, kita pakai apometer aja, kita ngecek ya, nggak usah keset-keset ini jalurnya. Putih strip hijau. Nah angkanya bergerak, dia berarti harusnya masih nyambung ya kabelnya. Untuk jalannya massa dari pulser
yang normal. Sekarang putih, strip merah, arus plus dari besok. Putih, strip merah. Nah itu apa meter bergerak, angkanya berarti dia masih normal manusia. Sekarang hitam, strip kuning, masak. Masanya kita ambil dari tabel kuning. Nah itu angkanya bergerak. Angkanya bergerak bagian ini. Ambil masa dari kabel bodi pusher. Angkanya bergerak. Kita ambil lagi masanya dari masa aki. Saatnya kemudian nah dia bergerak terus, berarti masanya masih normal, masih jalurnya masih normal. Cari lagi masanya masa oil. Bergerak ya, berarti aman ya masanya, jalurnya masih aman. Kabel warna putih dari sini ada mobil di sini. Kalau ini satu sini, nah kayak gini kemari. Putih polos arus dari CBI ke coil. Nah tuh ini angkanya ini bergerak, berarti arusnya dia masih normal. Teman-teman, ini jalur-kabelnya, kabel bodinya masih bagus. Nanti kita coba dulu ganti kiproknya yang baru. Ini kita di kiproknya isian dari kiprok. Ini setelah diganti kiproknya kita cek sound. Ini semua masih pada normal. Jadi nanti kita ganti kiproknya ini, dan kiproknya panas nih, nanti kita ganti pakai yang baru.